فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, kudrat dan iradatnya kita saat ini berada di 10 pertama bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat serta maghfirahnya. Bulan dibukakan pintu surga, bulan yang di dalamnya umat Islam diwajibkan berpuasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, pada para ulama, sehingga sampai pada kita selaku umatnya yang senantiasa taat patuh pada ajarannya. Dan sebuah ungkapan yang cukup sederhana, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Kenapa kita katakan sederhana? Sebab ungkapan ini cukup familiar di telinga kita. Bahkan terkadang bagaikan angin yang berlalu begitu saja. Atau ungkapan yang tak ada arti bagi sebagian orang, sehingga anak kecil saja tahu dan mengerti kalau hari-hari yang telah lewat tidak akan pernah terulang kembali. Tentunya tidak bagi kita, bagi para pemerhati kehidupan atau orang-orang yang selalu merenungi dan menghayati hidup juga tidak bagi orang-orang yang selalu mengevaluasi diri, ingin hari-harinya yang sekarang dan hari-hari nanti lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Karena baginya hari-hari yang telah lalu adalah sejarah sekaligus pelajaran untuk menatap dan menata hidup di masa depan. Pelajaran mahal yang tak bisa dihargai dengan lembaran-lembaran kertas. Hari-hari yang telah berlalu terus akan menyisakan kenangan, kenikmatan bagi siapa saja yang menghabiskannya untuk sesuatu yang indah dan penuh makna. Dan selalu akan meninggalkan penyesalan dan kesedihan yang mungkin tak terlupakan bagi siapa saja yang menjalankannya untuk sesuatu yang sia-sia dan penuh dosa. Ayo talabah, tentunya bagi seorang mukmin hari-hari adalah sebuah kesempatan yang berharga untuk beramal dan berinvestasi sebanyak-banyaknya. Tidak akan pernah ia sia-siakan begitu saja. Sehingga ia selalu berupaya untuk mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Ayo talabah, kalau hari-hari yang biasa dijalani oleh
seorang mukmin, begitu ia manfaatkan sebaik mungkin, apalagi jika ia berada di hari-hari yang di dalamnya terdapat banyak keistimewaan yang disediakan dan begitu menjanjikan. Tentunya betul-betul tidak sedikit pun ia sia-siakan hari-hari dan waktunya, kecuali untuk mengejar, meraih semua bonus-bonus dan keistimewaan yang begitu menggiurkan. Dia akan tampak agresif, kompetitif, siap bersaing dengan rival-rivalnya demi sebuah prestasi yang akan diraihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat aynama kuntum. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Ayuhat talabah, hari-hari yang indah dan didambakan kini datang kepada kita. Hari-hari yang terdapat pada bulan yang sangat istimewa. Bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya, tamunan agung yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang merindukannya, dia adalah bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan pendidikan, bulan madrasah bagi orang-orang yang beriman. Bulan dilipat gandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya. Dan masih banyak lagi nama-nama yang indah untuknya yang belum bisa disebutkan ya, sesuai dengan banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalam bulan Ramadan. Paling tidak Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 158. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Allah telah mewajibkan pada kalian berpuasa padanya. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup. Tangan-tangan setan dibelenggu dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka benar-benar telah dijauhkan. Hadis riwayat An-Nasai. Ayuhat talabah, dan wahai hamba Allah yang haus akan pengabdian dan ketaatan kepadanya, jangan biarkan bulan Ramadan berlalu dan lewat begitu saja di depan mata. Cukuplah Ramadan yang lalu menjadi pelajaran dan sekaligus penyesalan yang nyata, karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dengan hanya membawa sedikit dari sekian banyak limpahan kebaikan-kebaikannya yang disediakan Allah, atau boleh jadi tidak sedikit pun pahala yang terbawa
karena banyak amalan utama yang tak terjaga atau kita tinggalkan dan hilang dengan sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina sallallahu fansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Al-Hasr ayat 18 sampai 19. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Pada awal Ramadan ini, marilah kita renungkan. Pernahkah kita berpikir kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang Allah takdirkan buat kita? Maka apa yang akan kita perbuat di dalamnya? Seorang yang tahu kalau hidupnya akan berakhir saat itu, pastinya dia akan menyiapkan segala bekalnya dengan sebaik-baiknya atau sesempurna-sempurna mungkin. Maka dia akan menjadikan Ramadannya kali ini menjadi Ramadan terbaik dan Ramadan yang berkualitas, lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Tentunya untuk menjadikan Ramadan lebih baik dan berkualitas dibutuhkan persiapan yang ekstra serius dan sungguh-sungguh. Khususnya yang lebih diprioritaskan adalah menyiapkan ilmu-ilmu seputar Ramadan. Sehingga dengan bekal tersebut betul-betul seseorang akan menjalani Ramadannya dengan iman dan ihtisaban, mengharap pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan bekal ilmu yang cukup, ibadah yang dijalani selama 1 bulan penuh menjadi ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata-mata melaksanakan perintah Allah melalui tuntunan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Qala aidan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bukan hanya itu saja yang akan diterima oleh Allah, yang akan diterimanya oleh Allah akan memasukkan ke dalamnya hamba-hamba yang bertakwa. Allah akan memasukkannya ke dalam hamba-hamba yang bertakwa. Karena tujuan disyariatkan puasa Ramadan itu sendiri adalah agar orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang tidak ada balasan kecuali dipisahkan atau disiapkan surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian disambung dengan ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dan terdapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133. Marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan mengerjakan amal soleh
dengan amal soleh yang dibangun di atas keimanan, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Di antara amal soleh pada bulan Ramadan adalah sudah pasti berpuasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan di akhir nanti ditutup dengan zakat fitrah serta salat Idul Fitri. Ayat-ayat tadi merupakan motivasi bagi kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat memotivasi diri. Ini penting sekali, karena tak jarang kita berpikir mengeluarkan perkataan yang justru secara langsung ataupun tidak langsung malah membuat melemahkan diri kita sendiri. Ada mekanisme berpikir yang harus kita teliti. Kita maklum, banyak orang yang berbuat sebagian besar dipengaruhi oleh motivasi. Kalau orang tergerak dari hati, artinya ia termotivasi. Tetapi kalau tergerak karena dipaksa, itu berarti direkayasa. Motivasi terbagi dua. Ada yang datang dari dalam, ada yang datang dari luar. Dan hasilnya akan sangat luar biasa dan sangat signifikan. Mengapa orang ada yang tahajud, ada yang tidak, ada yang tarawih, ada yang tidak, ada yang duha, ataupun ada yang tidak. Kalau saya tanya, antum tadi pagi duha semua kan? Satu bulan waktunya sama 30 hari, ya. Setiap hari juga sama 12 jam. Memang semua orang tergantung motivasinya. Ada yang semangat untuk mengisi Ramadan ini dengan tarawih, dengan duha, dengan tadarus. Bahkan sholat wajibnya tepat waktu, selalu berjamaah. Sholat sunatnya tidak terlewat, karena memang dia merasakan sholat itu nikmat. Sholat itu jalan keselamatan. Sholat itu jalan kemuliaan. Sholat itu jalan keluar dari semua masalah. Sholat itu pembuka pertolongan Allah. Dengan sholat diampuni dosa-dosa. Dengan sholat hari-hari yang dilalui akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat akan lebih kuat menghadapi ujian dalam hidup, serta dengan salat kita akan dijaga, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang bilang, ya gimana kalau salat nanti akan ketinggalan. Ketinggalan itu ini, terlambat, akan rugi. Begitu banyak orang yang berbicara seperti itu, yang tidak semangat untuk melakukan sholat. Sekarang padahal bulan Ramadan, kita berpuasa, kita saum, orang termotivasi akan bilang, saya harus kuat, harus berpuasa 1 bulan penuh, harus bisa, harus puasa, karena dengan puasa akan terpelihara, dengan puasa akan lebih terjaga, dengan puasa kita akan mendapat rahmat
puasa hidup kita akan lebih tertata, dan dengan puasa pandangan kita lebih terjaga. Dengan saum atau puasa nafsu kita terkendali, amarah lebih terkontrol. Puasa pahalanya tidak terhingga. Puasa untuk menggapai pertolongan Allah. Puasa menyehatkan badan. Puasa, ayo berpuasa. Ini kalau kita termotivasi ya. Harus berpuasa. Maka akan segera bangun sahur. Kalaupun malam tidurnya larut, tapi tetap dia akan termotivasi bangun sahur ya, lalu berpuasa sepenuh hari tanpa ada keluh kesah. Karena tanpa sahur, seorang akan merasa mungkin laparnya luar biasa, begitu ya. Tapi ada juga yang bilang, nanti gimana kalau puasa, nanti lemes, nanti haus, nanti sakit juga, nanti mah. Kalau sudah memperbanyak alasan, nanti sahurnya juga bangunnya telat. Tapi insya Allah yang di pondok ini bangunnya cepat ya. Yang di rumah, insya Allah tidak menyusahkan orang tua, tidak perlu dibangunkan oleh orang tua. Ya, tidak akan bilang apa nanti bangun terlambat, sebentar lagi imsak ya. Udah hampir adzan lagi kan. Gimana ini, makanan juga masih dingin, ini makanannya belum diangetin ya. Kalau begitu sudah, dia tidak akan sahur, dia tidak akan kuat berpuasa. Insyaallah sancarilas terjaga dari hal-hal yang demikian ya, karena memang puasanya itu berdasarkan iman dan mengharap ridho semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, jadi kita harus senang, memotivasi diri, bisa terus kuat terus berpuasa ya. Jangan sampai berleha-leha kita dalam berpuasa. Ya, insyaallah dengan pertolongan Allah kita pasti bisa. Kita pasti kuat. Tapi sebaliknya, jika mau ke kamar mandi saja malas, mau berangkat subuh berjamaah segan, mau keluar rumah saja takut, semuanya dibayangkan, nanti ada itu, nanti ada ini. Ya, lepas semuanya. Mari kita ubah pikiran jelek tadi dengan hal-hal positif. Ya, kita anggap Ramadan ini adalah sebuah kesempatan emas, sebuah peluang emas. Ya, kita ubah tantangan jadi peluang. Kita buktikan kita bisa. Banyak pahala yang menanti. Berangkat ke masjid berjamaah ya, pasti sampai ke masjid dan bisa sholat berjamaah, langsung mendengarkan kuliah subuh dan yang lainnya. Kegiatan lain di bulan Ramadan, tadarus, tanamkan dalam diri kita. Ramadan sekarang harus berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Ramadan sekarang harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Ketika tahun lalu khatam 1 kali, sekarang harus khatam 2 kali, minimal 3 kali atau bahkan lebih ya. Bisa juga bersedekah, juga merupakan amalan yang patut kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau belum bisa besar, mulailah dari hal yang kecil. Misalnya hanya dengan memberikan takjil bagi yang berpuasa, menyiapkan minum bagi yang tadarus di masjid, atau bagi yang melaksanakan sholat berjamaah di mushola. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang beriman dan mampu melakukan amal soleh, mengisi Ramadan ini dengan amal-amal yang disunahkan ya, sehingga kita mendapat perlindungan dan rahmat Allah, diampuni segala dosa, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة. ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله.